Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam perkuliahan Fisika Dasar 2. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang asal mula muatan listrik. Di pertemuan atau video sebelumnya, kita sudah bahas tentang gejala kelistrikan statik, yakni gejala yang menunjukkan bahwa suatu benda dapat bermuatan listrik. Nah, karena interaksinya ada dua kemungkinan antar benda bermuatan listrik, yakni tarik-menarik atau tolak-menolak, maka Benjamin Franklin menamakan dua jenis muatan itu adalah muatan positif dan muatan negatif. Muatan positif itu pada batang kaca yang digosok, muatan negatif pada batang plastik atau karet yang sudah digosok, ya. Dan antar muatan positif tolak-menolak, demikian pula antar muatan negatif tolak-menolak, tetapi antara muatan positif dan muatan negatif tarik-menarik. Nah, ketika menamakan muatan positif dan negatif, nah Benjamin Franklin menamakan itu semata-mata untuk membedakan dua jenis muatan. Tidak ada alasan yang lebih jauh. Nah, dewasa ini, sejak ditemukannya elektron, atau sejak berkembangnya teori tentang atom, kita tahu bahwa atom tersusun oleh inti atom dan elektron. Jadi, teori atom menyatakan bahwa atom tersusun atas inti atom yang bermuatan positif, ya, dan elektron yang bermuatan negatif. Nah, biasanya digambarkan oleh begini, ya. Jadi, misalnya ini di sini ada inti. Nah, inti atom ini bermuatan positif, ya. Ini bermuatan positif, kemudian ada elektron, ya. Ini elektron yang bermuatan negatif. Jadi muatannya negatif E, ya. Dan ini muatannya positif, ya. Misalnya sebagai contoh atom hidrogen, ya. Atom hidrogen ini intinya muatannya E juga, ya. Jadi elektron bergerak mengelilingi inti dalam lintasan yang melingkar, ya, dengan jari-jari tertentu. Nah, dalam bahan itu tentu saja bukan hanya terdiri dari satu atom, sehingga akan ada sejumlah elektron. Nah, diyakini bahwa, ya, muatan atau benda bermuatan listrik, ya, bermula dari jumlah elektron dan jumlah proton di dalam inti, ya. Jadi kalau dalam atom jumlah elektron dan jumlah protonnya sama, maka akan netral. Jadi atom itu netral, ya. Jadi atom bersifat netral, ya, normanya, ya. Artinya apa? Artinya bahwa jumlah muatan positif dan negatifnya atau proton dan elektronnya sama, ya, sama banyak, ya. Nah, karena yang mudah untuk berpindah adalah elektron, ya,
Jadi elektron ini, terutama elektron pada lintasan paling luar, itu relatif tidak terikat kuat ke dalam inti, sehingga dia akan mudah berpindah. Ketika terjadi perpindahan atau kehilangan elektron, ya, perpindahan elektron, maka salah satu atom dapat mengalami kekurangan elektron, dan yang dipindahi oleh elektron akan mendapatkan kelebihan elektron. Akibatnya apa? Akibatnya benda menjadi bermuatan positif. Ya. Jadi benda bermuatan positif, ya, atau negatif, ya, benda menjadi bermuatan listrik ketika kekurangan atau kelebihan jumlah elektron, ya. Nah, bermuatan positif, ya. Jadi pada benda bermuatan positif, ya. Jadi benda bermuatan positif ini berarti jumlah protonnya lebih banyak daripada elektronnya, atau nah kalau dalam perspektif elektron berarti dia kekurangan elektron, ya. Sebaliknya, benda bermuatan negatif, ya, itu berarti kelebihan elektron atau kelebihan jumlahnya, ya, maksudnya kelebihan jumlah elektron, ya. Dengan kata lain, jumlah elektronnya lebih banyak dibandingkan dengan jumlah proton. Kalau tadi ini kekurangan elektron menjadi positif, kelebihan elektron maka dia menjadi negatif. Jadi yang mudah berpindah di dalam atom itu adalah elektron. Nah, lalu apa yang terjadi ketika batang kaca atau jadi apa yang terjadi persoalannya, ya? Apa yang terjadi ketika benda digosok, misalnya, ya? Benda digosok. Ya. Jadi kan pada peristiwa gejala kelistrikan statik, ya, kaca digosok oleh kain, itu kan menjadi bermuatan positif, kemudian batang plastik atau karet digosok oleh bulu atau rambut, itu menjadi bermuatan negatif. Nah, pada proses penggosokan itu apa sebenarnya yang terjadi? Nah, ternyata bahwa yang terjadi itu adalah transfer atau perpindahan elektron, ya. Jadi ketika benda digosok, ya, terjadi transfer perpindahan elektron antara penggosok dan yang digosok, ya, antara penggosok dan benda yang digosok, ya. Sebagai contoh kasus, misalkan batang kaca digosok oleh kain. Nah, ketika batang kaca digosok oleh kain, batang kaca kan jadi bermuatan positif, ya. Batang kaca menjadi bermuatan positif, ya. Sementara kain berarti, ya,
sebaliknya. Ya, jadi ketika batang kaca positif, kain menjadi negatif. Apa artinya? Artinya bahwa telah terjadi perpindahan, ya. Jadi elektron, ya, berpindah, ya, dari, nah, karena yang menjadi kelebihan elektron adalah kain, ya, berarti elektron pindah dari kaca ke kain, ya. Oke, jadi ketika batang kaca digosok oleh kain, elektron pindah dari kaca ke kain, sehingga kaca menjadi kekurangan elektron, sehingga bermuatan positif, dan kain menjadi kelebihan elektron, sehingga bermuatan negatif. Nah, demikian pula misalkan pada kasus batang karet atau batang plastik lah ya. Batang plastik digosok oleh bulu misalkan. Oleh rambut lah ya. Atau bulu. Nah, ternyata apa? Ternyata bahwa plastik menjadi bermuatan positif ya. Jadi plastik menjadi bermuatan positif ya. Plastik menjadi bermuatan negatif ya. Plastik menjadi bermuatan negatif. Sementara rambutnya berarti menjadi apa? Rambut menjadi bermuatan positif ya. Ini apa artinya? Artinya bahwa elektron berpindah dari rambut ke plastik ya. Oke, ya. Jadi dalam hal ini peristiwa ini menunjukkan bahwa muatan itu sebenarnya kekal ya. Jumlah muatan itu kekal. Jadi kalau dari batang kaca pindah sebanyak 2 buah elektron ke kain, ya berarti secara total muatan pada kaca maupun kain itu akan kekal ya kalau dijumlahkan ya. Jadi sebelum dan sesudah muatan berpindah, elektron berpindah itu sama ya. Oke ya, jadi sekali lagi bahwa bermuatan listrik atau tidak dari suatu benda itu bermula dari adanya perpindahan elektron ya. Dia mudah berpindah dalam atom adalah elektron, sementara kalau inti atom itu relatif fix pada tempatnya atau tetap pada tempatnya ya. Elektron yang mudah berpindah adalah elektron bebas ya. Kalau kelebihan elektron menjadi bermuatan negatif, kalau kekurangan elektron menjadi bermuatan positif. Nah, proses penggosokan benda oleh kain ataupun rambut atau bulu ya, itu merupakan proses transfer atau perpindahan elektron ya antara penggosok dan benda yang digosok ya. Jadi, sekali lagi elektron yang bisa berpindah. Oke. Sementara sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.